Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pramudita Widyaningrum. Di sini saya akan mengulas hasil analisis asesmen di ruang kelas. Asesmen guru Pamong pada mata pelajaran fisika kelas 11 di fase F dan capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep dinamika. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Peserta didik mampu menentukan percepatan benda dengan persamaan hukum 2 Newton. Dan peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, asesmen yang dianalisis yaitu merupakan topik hukum 2 Newton, jenis asesmennya yaitu asesmen formatif, dan bentuk asesmen yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Menurut teori Jean Piaget, tahap perkembangan peserta didik kelas 11 berada di tahap operasional formal. Peserta didik mengalami perkembangan yang memungkinkan mereka berpikir untuk memecahkan masalah, memperlihatkan kemandirian, dan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. LKPD Hukum 2 Newton ini menggunakan simulasi PET telah menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik melalui pengembangan kemampuan berpikir kritisnya dalam menentukan percepatan maupun hubungan antar besaran fisika Hukum 2 Newton secara berkelompok. LKPD menggunakan bantuan PET ini adalah alat yang dapat diakses secara online dan dapat digunakan di berbagai lingkungan budaya. Peserta didik khususnya di Jakarta sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sehingga penggunaan simulasi virtual bukan menjadi hal yang asing bagi mereka dan menyediakan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Akan tetapi, dalam LKPD tersebut memang belum dikaitkan dengan lingkungan budaya dalam konteks lokal peserta didik yang dapat ditambahkan sebagai pengantar sebelum melakukan kegiatan praktikum tersebut. Salah satu keunggulan menggunakan simulasi PET adalah memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi konsep hukum 2 Newton secara bebas dengan menyesuaikan batasan kemampuan setiap peserta didik di kelas tersebut. Setelah menggunakan PET, peserta didik diminta untuk mengisi LKPD, khususnya pada bagian pertanyaan terakhir, yaitu berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, peserta didik dapat membuat kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut. Lalu, dalam langkah kegiatan pembelajaran, setelah dilakukan presentasi hasil diskusi, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan hal-hal yang telah dipahami dan yang belum dipahami pada pertemuan tersebut. Hal tersebut memberi peserta didik ruang untuk memberi umpan balik terhadap pembelajaran yang mereka lakukan sendiri dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menambahkan petunjuk LKPD yang jelas dari mengisi identitas hingga memberitahu bahwa hasil diskusi nantinya akan dipresentasikan di depan kelas, namun hasil diskusi tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang mereka minati seperti membuat video, slide presentasi, poster, dan lain sebagainya. Dengan itu, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Saya juga akan memberikan pengantar yang berhubungan dengan hukum 2 Newton dengan memperhatikan lingkungan budaya peserta didik. Melalui studi kasus, mendorong troli belanja di supermarket. Pernahkah kalian pergi berbelanja ke supermarket? Kalian pasti akan memasukkan barang-barang yang ingin dibeli ke dalam troli. Pada awalnya, saat kalian mendorong troli belanja, terasa ringan dan mudah didorong. Namun, setelah memasukkan beberapa barang belanjaan hingga memenuhi hampir seluruh ruang troli, maka troli tersebut semakin terasa berat dan semakin sulit untuk didorong. Nah, semakin banyak barang yang dimasukkan, semakin lambat juga troli bisa bergerak dan harus semakin kuat mendorongnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang akan terjadi jika kalian lebih kuat lagi mendorong troli tersebut? Nah, silakan lakukan kegiatan berikut ini. Selamat belajar hukum 2 Newton. Terima kasih telah menonton.